Kesimpulan kajian ilmu kedokteran, Tuhan menciptakan otak kita begitu dahsyat. Otak manusia terdiri dari beberapa bagian. Mesencephalon bukan penghubung, bahkan penyeimbang otak kanan dan kiri. Mesencephalon adalah penghubung otak depan atau otak besar dengan otak belakang, di mana anatomi mesencephalon adalah menyatu dengan batang otak dan berada pada sistem limbik. Fungsi mesencephalon adalah sebagai fungsi visual, memori, emosi, dan hormon. Secara kedokteran tidak mungkin bisa membaca KTP dengan mata tertutup. Hal ini dimungkinkan dengan mata lain. Terapi gelombang otak akan mengganggu kesehatan gendang telinga. Latihan menutup mata dengan kain yang rutin setiap hari jelas akan mengganggu organ mata sebagai indera penglihatan. Kesimpulan kajian ilmu psikologi. Fungsi otak tengah atau mesencephalon di dunia psikologi adalah menjadi perantara antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. 2. Pikiran sadar itu disebut otak mamalia baru atau neokortex. Pikiran bawah sadar atau otak reptil atau batang otak. 4. Perantara pikiran sadar dan bawah sadar, mesencephalon yang ada di antara otak depan dan otak belakang. Oh, berarti salah cetak itu. Salah cetak. Salah cetak itu. Oh, lah dia salah cetak. Lah ini. Makanya bingung. Mungkin keselip di belakang, jadi mungkin nggak kesalahan pengurutannya. Kita mendengar ya. Tidak ada berarti. Kalau yang semua tidak ada berarti tidak ada ya? Tidak ada semua berarti kesalahan. Mungkin ada keselip di halaman lain. Iya, keselip di halaman lain. 5. Pada dasarnya gelombang alfa adalah netral, bisa menjadi emosi positif, bisa juga menjadi emosi negatif. Sisi positif penambahan gelombang alfa adalah 28 manfaat bagi kesehatan mental seseorang yang juga dapat diraih melalui olahraga dan meditasi, dan dapat diraih melalui cara lain yang akan kita bahas di sesi kajian teologi. Otak tengah kita tidak tidur, setiap hari kita menggunakan otak tengah. Jangan menghina Tuhan, bertobatlah. Sisi negatif dominasi otak tengah adalah emosi negatif. Contoh gelombang alfa, emosi negatif pada orang mabuk. Contoh gelombang alfa, emosi positif adalah pada orang yang berolahraga. Penggunaan otak berpikir atau neokortex dalam beremosi akan menghasilkan emosi positif. Gamma dan beta mewakili pikiran sadar bekerja di neokortex. Alfa menghubungkan pikiran sadar dan bawah sadar bekerja di sistem limbik atau termasuk mesencephalon. Theta dan delta mewakili pikiran bawah sadar bekerja di batang otak termasuk mesencephalon. Cross-check antara fungsi gelombang alfa di disiplin ilmu psikologi cocok dengan fungsi mesencephalon di disiplin ilmu kedokteran. Ada perubahan paradigma belajar. Dari semua hal ini, kita jadi mengerti sekarang jawaban dari pertanyaan, mengapa untuk mengaktifkan fungsi visual justru mata ditutup dengan kain? Jawaban dari pertanyaan ini adalah BFM, blindfold method. Adalah cara untuk 1. Konsentrasi memasuki pikiran bawah sadar saat dihipnotis. 2. Syarat menutup mata bagi proses hipnotis memasuki pikiran bawah sadar. Mengaktifkan fungsi visual sebagai mata lain. Pengaruh bicara dunia bagi kejiwaan anak adalah dapat menggoreskan multi point atau banyak titik traumatik bagi anak. Oke, itu adalah kesimpulan sesi pertama. Sekarang akan saya bacakan untuk Anda kesimpulan sesi kedua menjelang sesi 3. Keseimbangan otak kanan dan kiri bisa didapat dengan salah satunya belajar musik. Jika senam otak hanya sebagai aksesoris antara pelatihan otak tengah, tidak akan berpengaruh apa-apa bagi keseimbangan otak kanan dan kiri, karena tidak dilakukan secara berkesinambungan. Musik pengantar hipnotis audio bersifat netral, namun dalam hal ini sudah menjadi tidak netral lagi, karena digunakan untuk pra dan proses hipnotis. Bahaya terapi gelombang otak jika diteliti dari frekuensi yang digunakan dan pengaruhnya terhadap sistem limbik dan batang otak adalah berakibat mengembalikan manusia pada emosi binatang. Terapi gelombang otak tidak bisa disamakan dengan efek Mozart sama sekali. Sekarang kita melihat kesimpulan dari sesi 3.
Dari 3 bagian Alkitab di atas, maka rohani itu ada, ya. Dan Tuhan itu sanggup membuka dan menutup baik mata jasmani maupun mata rohani seseorang. Saya sarankan ayat-ayat yang ada di sini Anda pelajari yang di sesi 3 karena saya kemarin tidak bisa membahas secara yang mendetail sekali. Sebenarnya jenis Alkitab ini didesain untuk retreat 3 hari, tapi karena kita cuma 2 hari. Terus saya ngajarin cepat-cepat, Anda harus buka-buka lagi ini di rumah, baca-baca Alkitabnya, dibuka-buka lagi, oke ya, jadi backup dong, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya sesi 3. Tidak ada kan? Itu ada di sesi 4 karena sini loh saudara. Kesimpulannya sesi 3, tadinya sesi 3 dan sesi 4 itu dalam satu session gitu loh saudara. Jadi kesimpulannya saya jadikan satu di sesi 4. Ada pelajaran sesi 4, menjelang sesi 5 ada kesimpulan. Oke. Kesimpulannya di sesi 5. Kesimpulannya ada di sesi 5. Oke. Ada di akhir sesi 5. 5-6. Menjelang sesi 6 ada kesimpulan dari session. Jadi ini ternyata kesimpulan yang di session 5 ini gabungan dari session 4 dan 5. Saya baca. Iblis berusaha membunuh generasi Yoel di akhir zaman. Iblis bagaikan kelelawar yang mau mencuri buah-buah roh. Alkitab juga menggarisbawahi hal-hal sebagai berikut. Emosi negatif, indera menjadi tumpul, reaksi cepat dan emosional. Emosi positif, indera sangat peka, reaksi lambat untuk marah, emosi positif. Jangan perhatikan ya, bukan berarti tidak boleh marah, tapi lambat untuk marah. Yesus pun pernah marah, tapi kemarahannya adalah kemarahan ilahi. Dia katakan, umatku seharusnya disebut dengan doa, kalian menjadikannya sarang penyakit. Kembali ke emosi binatang karena kesombongan seperti yang terjadi pada Nebukadnezar. Jenius tidak bisa dicapai dengan cara instan. Kejeniusan tidak akan diberi dengan uang. Hipnotis membuka pintu untuk iblis masuk. Iblis masuk sama dengan kelicikan ikut masuk, maka iblis ikut masuk. Metode menutup mata dengan kain adalah metode kafir. Alkitab selalu membandingkan gelombang alfa dunia dengan cara Alkitab. Semua unsur itu kesimpulan yang yang mau akan saya sampaikan sekarang ini. Nah, Anda kalau yang nggak ngerti yang kemarin nggak kenal, nanti bisa pesan visinya pada panitia. Anda bisa mengikuti yang sesi yang kemarin di rumah. Jadi anggap aja sekarang ini Anda belajar sesuatu yang baru. Masalah ya, oke? Nah sekarang kita akan masuk di sesi 5 otak tengah dalam Alkitab. Tadinya sesi 5 ini menyatu dengan sesi teologi ya. Oleh karena itu tadi kesimpulannya disebutkan satu, ya, oke. Nah kita kemarin sudah belajar macam cara dunia. Nah sekarang pertanyaannya gini, otak tengah itu di Alkitab ada nggak? Alkitab itu membahas tentang otak tengah nggak? Kita akan sebelum ini saya akan cerita dulu saudara. Jalan-jalan nih Pak Ade. Ya, saya akan cerita dulu. Pada saat otak pengacara dunia itu marah di kota saya, tiba-tiba ngurus semua gini sama saya. Mereka itu sedang berpesta. Berpesta. Apa artinya? Saya nggak ngerti. Ya udah saya simpan aja kata-kata Tuhan. Lalu saya kan punya baby ya saudara. Pada saat anak saya yang nomor 1 dulu, jadi saudaranya sudah tahu. Pada saat anak saya yang nomor 1 itu dulu masih bayi, jadi 11 tahun yang lalu, saya itu kerepotan saudara. Karena dia itu minum ASI itu nggak mau berhenti. Saya tinggal pipis sejak pulang itu, jadi saya tuh sampai pipis, bisa tahan, sampai kadang-kadang nunggu sampai saya pulang baru bisa mandi, sampai nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Nggak bisa baca Alkitab, saya itu bersetatap dengan Tuhan cuma dengan tape khotbah, kaset khotbah, nggak bisa. Mana kalau waktunya saya trauma. Tuhan nilai anak kedua ini apa? Aku nggak mau hubunganku dengan mundur gara-gara punya baby. Tuhan jawabnya cuma simpel, jadikan aja hubunganmu sama anakmu dan aku, kami bertiga, saya, Elodie dan Tuhan, sebuah pesta. Muncul lagi kata pesta, aku bingung apa artinya itu.
nggak sadar kok. Bisa pulang sampai rumah, dibilang sadar kok. Kalau ketemu orang perempuan di jalan mau memperkosa ya memperkosa aja, nggak mikir panjang. Ternyata kesimpulannya orang mabuk itu dominasi, belum enggak. Pada saat saya mempersiapkan sesi ini sekarang, Tuhan bilang gini sama saya, selidiki semua ayat di Alkitab yang berhubungan dengan kata mabuk. Selidiki semua ayat di Alkitab ini. Yang ngomongnya kayaknya tebel. Selidiki baterainya halo. Tes halo. Selidiki. Tes halo. Selidiki semua ayat di Alkitab yang berhubungan dengan kata mabuk. Hah? Kaget saya. Setelah saya selidiki semua ayat tentang mabuk,